Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Renungan kita pagi ini akan terambil dari Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai 4. Ini adalah bagian pertama dari perikop yang berjudul Hagar melahirkan Ismail bagi Abram. Demikian firman Tuhan. Sarai istri Abram tidak melahirkan anak baginya. Ia mempunyai seorang hamba perempuan bernama Hagar, orang Mesir. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memperkenankan aku melahirkan anak. Hampirilah hambaku itu, mungkin melalui dialah aku dapat memperoleh anak." Abram mendengarkan perkataan Sarai. Sarai istri Abram mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu dan memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Ketika itu Abram sudah tinggal di tanah Kanaan selama 10 tahun. Abram menghampiri Hagar dan perempuan itu mengandung. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah nyonyanya. Saudara yang terkasih, bagian pertama dalam perikop ini menceritakan bahwa Abram dan keluarganya itu sudah tinggal di Kanaan sekitar 10 tahun lamanya. Nah, hal ini berarti bahwa selama 10 tahun mereka sudah menantikan janji Allah tentang keturunan. Itu dinyatakan di Kejadian 15. Nah, namun selama waktu itu mereka belum melihat penggenapan dari janji Allah tersebut. Bahkan Sarai meyakini bahwa Allah tidak memberikan dia untuk melahirkan anak. Kita tadi baca di ayat yang kedua. Kalimat tidak memberi di sini menunjukkan tindakan yang sudah selesai. Atau dengan kata lain kita bisa melihat bahwa Sarai meyakini bahwa dia mandul selama-lamanya. Nah, dengan alasan inilah maka Sarai meminta suaminya Abram untuk menikahi hamba perempuannya, yaitu Hagar. Tuan yang menikahi budak adalah budaya yang umum pada saat itu. Jika dalam pernikahan tuan dan budak tersebut mereka memiliki anak, nah maka secara hukum anak tersebut akan menjadi anak tuannya. Nah, akhirnya dengan alasan ini Abram pun berhasil diyakinkan untuk menikahi Hagar. Saudara yang terkasih, pergumulan yang dialami oleh Abram dan Sarai sebagai suami istri bukanlah hal yang mudah, terutama berkaitan dengan masalah keturunan. Karena pada zaman tersebut, ada atau tidaknya keturunan itu adalah hal yang sangat penting. Anak bukan hanya menjadi penerus garis keturunan dari suku tertentu, tapi juga merupakan lambang dari penyertaan dan berkat Allah yang mereka sembah pada saat itu. Nah, apalagi mereka sudah menunggu dalam waktu yang cukup lama untuk mendapatkan anak, yaitu kita baca tadi sekitar 10 tahun. Nah, keadaan ini membuat Abram dan Sarai memikirkan cara-cara yang dapat mewujudkan, mungkin bisa membantu, dalam tanda kutip, membantu Allah untuk menggenapi janjinya tentang keturunan itu. Nah, saudara yang terkasih, keadaan di mana kita harus menunggu dan tidak bisa berbuat apa-apa memang bukanlah situasi yang nyaman. Dalam situasi tersebut kita terkadang lelah, kita bosan, atau bahkan kita mencari cara untuk keluar dari situasi tersebut. Namun dalam iman Kristen kita meyakini bahwa seringkali Allah menggunakan proses menunggu untuk mendewasakan umatnya. Oleh sebab itu, jika saat ini kita sedang bergumul dalam menunggu penggenapan janji Allah, maka saudara mari tetap percaya bahwa proses ini adalah cara Allah untuk mendewasakan iman kita. Saudara yang terkasih, mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Apakah saat ini saudara sedang menunggu janji Tuhan tergenapi dalam hidup saudara? Jika iya, maka mari berdoa dan menyerahkan proses yang sedang saudara jalani saat ini kepada Allah. Kiranya Allah memberikan saudara kekuatan untuk tetap percaya kepadanya. Dan mari meminta bimbingan dari Roh Kudus agar saudara dapat melalui proses ini dan iman saudara makin bertumbuh di dalam Allah.
Saudara, sadarilah bahwa seringkali Allah menggunakan penundaan sebagai cara untuk mendewasakan iman kita. Demikian renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan, untuk kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan jika hari ini Tuhan izinkan kami untuk kembali menjalani satu hari yang baru. Tuhan, kami juga bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa seringkali Tuhan menggunakan proses menunggu atau penundaan sebagai cara untuk mendewasakan iman kami. Ampuni kami Tuhan, jika mungkin selama ini kami kurang bersabar atau kami kurang percaya kepadamu Tuhan. Ya Tuhan, biarlah melalui kebenaran ini kami semakin dikuatkan bahwa jika saat ini mungkin kami sedang menunggu penggenapan janji Tuhan, kiranya Roh Kudus akan memampukan kami untuk tetap percaya pada janji-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, demikian renungan kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.